Make up untuk kulit berjerawat, cushion, foundation, dan label yang harus dicek. Bayangan ini ya, besok ada acara penting, tapi tiba-tiba jerawat meradang parah di tengah pipi. Pasti rasanya bingung banget kan? Mau ditutupin make up, takut makin ngamuk jerawatnya. Iya, dan kalau dibiarkan aja tuh bikin kita nggak pede seharian. Bener banget. Atau mungkin nih, kamu merasa 100% aman nompelin foundation tebel tiap hari. Cuma karena ada tulisan ajaib kayak non-komedogenik di kemasannya. Nah, tulisan itu emang sering banget jadi jalan pintas yang bikin tenang ya. Tapi kenyataannya, klaim non-komedogenik itu kan diujinya di kondisi ideal di laboratorium. Oh, maksudnya bukan di tengah jalanan yang macet dan panas gitu ya? Tepat sekali. Makanya di penelusuran kita kali ini, kita mau ngajak kamu jadi peneliti label buat kulitmu sendiri. Kita bakal bedah soal tekstur, terus cara baca komposisi yang agak tersembunyi, sampai ngebahas kapan sih kulit kamu tuh berteriak minta ampun. Supaya tetap bisa dandan dengan aman dong pastinya. Nah, mari kita bahas mitos non-komedogenik tadi. Itu kan bukan tameng mutlak ya, apalagi kalau kita bawa produknya ke iklim tropis kayak di Indonesia ini. Iya benar. Kelembapan tinggi sama cuaca panas tuh, bikin produksi keringat dan sebum di wajah kamu meningkat drastis. Jadi saat minyak alami ini membanjiri pori-pori, terus langsung terperangkap di bawah lapisan make up, Langsung kesumbat gitu ya prosesnya? betul, proses penyumbatannya jadi cepet banget. Berarti ini tuh soal menciptakan ruang kedap udara di atas kulit. Pantes aja ya kalau kita balik kemasan makeup, kadang ada bahan penyumbat yang diam-diam memicu masalah, kayak minyak kelapa, terus lanolin. Lanolin itu dari kelenjar domba kan ya? Iya, dan pewangi buatan juga. Sama satu lagi nih, sodium chloride. Tunggu, sodium chloride itu kan garam ya? Garam pengental di foundation. Bukannya garam itu malah memicu jerawat, apalagi di area dagu? Nah, ini banyak yang belum tahu. Mekanismenya tuh begini. Garam emang efektif buat ngentelin tekstur cair jadi padat. Tapi, partikel garam ini bikin gesekan saat kamu aplikasikan ke wajah. Oh wow, gesekan mikroskopis gitu ya maksudnya? Benar banget. Gesekan itulah yang bikin iritasi pori-pori, memicu pembengkakan mikro, terus menjebak sebum, dan jadilah jerawat. Makanya jauh lebih aman kalau kamu cari label yang punya bahan dermokosmetiks bersahabat. Kayak salicylic acid, terus niacinamide atau cica gitu kan? Iya, Centella asiatica itu bagus banget. Karena langsung bekerja menenangkan peradangan di kulit kamu. Masuk akal sih, mengingat bahan-bahan tadi bisa memicu jerawat, tekstur produknya juga pasti jadi masalah besar dong, apalagi di cuaca panas. Kalau foundation kita pakai silikon tebel jenis dimeticon ya namanya. Iya, dimeticon itu silikon yang cukup berat. Nah itu ibarat kamu pakai jas hujan ketat di tengah terik matahari Jakarta, keringat sama sebum tuh kayak terkurung semua di dalam. Analogi yang pas banget. Kulit jadi nggak bisa napas. Kita tuh butuh silikon yang lebih ringan, yang bisa menguap. Contohnya tuh cyclopentasiloxan. Susah ya namanya, cyclopentasiloxan. Intinya dia masih ngasih celah buat kulit bernapas gitu kan? Betul. Tapi jujur aja nih, aku mau tanya. Belakangan ini kan cushion lokal tuh udah penuh banget sama bahan aktif kayak salicylic acid dan cica. Kadang tuh aku tergoda kayak males pakai serum atau skincare asli karena ngerasa, makeupku udah cukup ngerawat kulit. Boleh nggak sih kayak gitu? Wah, jangan sampai salah kaprah ya. Make up yang punya kandungan skincare itu fungsinya cuma pelengkap, bukan pengganti perawatan dasar kamu. Oh gitu, kenapa tuh? Bukannya kandungannya sama aja? Sistem pengantarannya beda jauh. Serum dirancang dengan molekul super kecil buat nembus lapisan kulit terdalam. Kalau makeup, molekulnya sengaja dibikin besar supaya bisa nempel kuat di permukaan buat nutupin noda. Paham. Jadi karena didesain buat nempel kuat bak lapisan kulit kedua, apalagi kalau pakai cushion teknologi mesh yang coveragenya mantep, cara bersihinnya jadi harga mati dong. Bener banget. Cuci muka pakai sabun biasa aja tuh nggak bakal cukup buat nembus lapisan jas hujan yang kamu bilang tadi. Kamu wajib banget yang namanya double cleansing. Berarti langkah pertama pakai cleansing balm atau cleansing oil gitu ya? Tepat. Minyak itu yang bakal melarutkan ikatan silikon dan pigmen warnanya. Kalau udah luntur semua, baru deh pakai sabun cuci muka berbahan dasar air.
buat nyapu sisa kotoran dari kedalaman pori-pori kamu. Dan jangan lupa pencegahan awal. Sebelum kamu nempelin alas bedak baru ke seluruh muka, biasakan selalu patch test. Oleh sedikit aja di rahang, tunggu 24 jam. Buat ngeliat ada reaksi gatal atau merah ya. Iya dong. Oh, dan ini penting banget, pastikan produknya punya izin BPOM. Cek kode huruf NA, terus diikuti 11 angka di kemasannya. Ini cara paling gampang buat ngehindarin kosmetik abal-abal berbahan bahaya. Setuju. Tapi di luar urusan label dan cleansing, kamu juga harus peka sama sinyal berhenti dari kulitmu sendiri. Ingat ya, make up itu bukan obat medis. Sinyal berhenti tuh kayak gimana? Contohnya? Kalau kamu mulai ngelihat jerawat kistik, jerawat batu besar yang bengkak, meradang, dan sakit di bawah kulit. Atau kamu curiga kena fungal acne, yang beruntusan gatal karena jamur itu, jangan pernah ditutupi pakai make up. Oh serius, jangan ditimpa foundation ya. Numpuk make up di atas iritasi akut kayak gitu cuma bakal memperburuk situasi dan nutupin akar masalahnya kan? Betul sekali. Di titik itu, tutup aja dompet make up kamu dan segera konsultasi ke dokter kulit. Kesimpulannya nih, dandan saat berjerawat itu aman-aman aja. Asalkan kamu kritis, jadi peneliti buat kulitmu sendiri. Baca komposisinya, pastiin teksturnya ringan, lakukan double cleansing sampai tuntas, dan pahami batas kulit kamu. Karena sekali lagi, label non-komedogenik itu cuma panduan, bukan jaminan anti jerawat yang universal. Nah, sebelum obrolan kita selesai, ada satu pemikiran provokatif nih buat kamu renungkan. Kalau inovasi kosmetik terus-terusan menggabungkan make up berlapis-lapis sama bahan aktif pembasmi jerawat, mungkinkah selama-kelamaan skin barrier alami kita jadi malas dan kehilangan kemampuannya buat menyeimbangkan diri secara mandiri? Sesuatu buat kamu pikirkan saat lagi mijet cleansing balm malam ini. Sampai jumpa!